Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ridin Khairunisa, mahasiswi Permata Sakti 2020 Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang. Sumedang merupakan kota kecil yang penuh dengan sejuta harapan. Sumedang disebut sebagai puseur budaya Sunda. Tak hanya itu, Sumedang disebut juga sebagai kota tahu. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mengetahui mengenai Sumedang. Keanekaragaman budaya yang tersimpan di dalamnya pun warisan sejarah yang meninggalkan kesan duka dan juga suka. Perlu kita jaga, perlu kita kulik, dan perlu kita lestarikan hingga saat ini dan nanti. Nah, melalui video ini, izinkan saya, Ridin Khairunisa, menyajikan kepada kalian semua mengenai warisan sejarah yang kini telah dijadikan sebagai cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan videonya. Nah, teman-teman sudah mengetahui yang pertama adalah Tugu Binokasi. Tugu Binokasi ini tepatnya berada di Bundaran Sumedang Selatan. Kenapa sih tugu ini dinamakan Tugu Binokasi? Karena tugu ini pada pucuknya terdapat sebuah replika mahkota Binokasi, yang dimana replika ini dahulu diberikan kepada Kerajaan Sumedang Larang, tepatnya kepada Prabu Geser Ulun yang menjabat sebagai penguasa Sumedang Larang pada saat itu. Pemilihan replika ini pada awalnya didiskusikan oleh pemerintahan Sumedang dan juga para budayawan di Sumedang, sehingga ditetapkanlah replika ini pada Tugu Binokasi itu sendiri. Nah, Tugu Binokasi ini saya sebagai representasi dari banyaknya sejarah yang ada di Sumedang Larang. Nah, warisan sejarah yang kedua yang terdapat di Kota Sumedang adalah Monumen Lingga yang terdapat di alun-alun Sumedang. Monumen Lingga ini dibangun sebagai bentuk penghargaan kepada Bupati Sumedang pada kala itu, yaitu Pangeran Arya Surya Atmaja. Karena beliau sangat berjasa baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya di Kabupaten Sumedang. Nah, sebagai warisan sejarah masa silam dan juga landmark kebanggaan Kabupaten Sumedang, kita tahu bahwa kita harus menjaganya, jangan sampai monumen Lingga itu rusak.
yang ketiga ada Gunung Kunci. Gunung Kunci ini merupakan sebuah tahura yang di dalamnya terdapat benteng-benteng peninggalan zaman Belanda dahulu kala, yang kini telah dijadikan sebagai objek wisata sejarah oleh Kabupaten Sumedang. Menurut beberapa sumber yang beredar, benteng yang dikamuflasekan sebagai bukit ini dibangun oleh Belanda pada Perang Dunia Pertama. Nah, yang keempat itu ada Benteng Gunung Palasari. Benteng Gunung Palasari ini letaknya berseberangan dengan Gunung Kunci. Berdasarkan letaknya, Gunung Palasari ini lebih tinggi dibandingkan Gunung Kunci. Nah, Gunung Palasari ini juga telah ditetapkan oleh Kabupaten Sumedang sebagai situs cagar budaya. Di atas Gunung Palasari ini terdapat benteng-benteng juga seperti halnya di Gunung Kunci, yang digunakan sebagai bentuk peristirahatan dari penjajahan Belanda dan juga sebagai tempat mereka berdiskusi mengenai strategi peperangan mereka. Nah, yang kelima itu, teman-teman, ada makam Cut Nyak Nah, mungkin warisan sejarah yang satu ini akan membuat teman-teman terkejut atau terheran-heran, kok bisa ya gitu makam Cut Nyak itu ada di Sumedang, sedangkan Cut Nyak itu sendiri notabene adalah orang Aceh. Nah, menurut beberapa sumber mengemukakan bahwa pada zaman dahulu itu Cut Nyak itu berhasil ditangkap oleh penjajah Belanda yang kemudian mengasingkan Cut Nyak ke Sumedang, hingga pada akhirnya Cut Nyak itu meninggal di Sumedang dan juga dikebumikan di Sumedang. Nah, warisan sejarah yang telah dijadikan sebagai cagar budaya yang terakhir adalah
rumah persinggahan Cut Nyak atau orang-orang Sumedang sering menyebutnya rumah milik Cut Nyak. Cut Nyak pada zaman dahulu diasingkan oleh Belanda ke Sumedang ketika umurnya mencapai 58 tahun. Ia diasingkan ke Sumedang, ke sebuah rumah milik salah satu tokoh yang ada di Sumedang pada saat itu, tepatnya di Kelurahan Regol Wetan, yang jaraknya sangat dekat dengan Masjid Agung Sumedang dan juga alun-alun Sumedang pada saat ini. Semasa beliau hidup, Cut Nyak dikenal sebagai ustazah karena kepiawaian beliau dalam mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat setempat pada saat itu. Nah, mungkin cukup dari saya mengenai video yang berkenaan dengan warisan sejarah yang telah dijadikan cagar budaya oleh Kabupaten Sumedang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.